Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So update hari ini adalah update weekend. Not much movement untuk Bitcoin, but kita bakal bahas untuk time frame weekly dan kita bakal bahas untuk persiapan next week. Jadi ada beberapa data yang tentu saja harus teman-teman perhatikan baik-baik, karena buat kalian terutama yang trading ini penting banget. Kita bakal ngedapetin volatilitas market yang luar biasa signifikan harusnya untuk pekan depan dan arah yang akan dipilih oleh Bitcoin. So untuk update kali ini kita akan bahas hal itu, dan kayaknya di minggu depan ya, kayak mungkin sekitaran hari Selasa mungkin atau Rabu kita bakal ngadain live streaming. Jadwal menyusul, nanti akan saya post di Telegram, di Instagram supaya teman-teman tahu kapan akan kita adakan live streaming untuk YouTube. So starting dari update hari ini, sama satu lagi sebelum saya mulai, saya pengen inform ke teman-teman, nanti akan ada upload satu video study time membahas tentang salah satu topik yang menurut saya cukup menarik, berbicara tentang psikologis ya dalam trading. Jadi kayak ada orang yang memberikan sebuah pertanyaan kayak gimana caranya recovery dari lose ratusan juta di market futures, dan saya lihat topik itu banyak dipilih sama teman-teman juga. Jadi saya pikir oke, let's discuss about it. Kebetulan saya adalah salah satu orang yang pernah punya pengalaman tersebut di kisaran tahun 2018-2019. Saya udah pernah ngerasain kondisi seperti itu dan saya bounce back. I can bisa recover dari situasi tersebut, dan saat ini ya bisa dibilang sukses sih, belum, masih jauh dari yang namanya sukses, but slowly progress saya menuju ke arah sana itu sudah jauh lebih baik. Semua sudah lebih tersistematis, saya sudah bisa mengontrol psikologis. Jadi memang topik yang dipilih sama teman-teman itu adalah topik menarik yang menurut saya cukup bagus untuk sharing. Jadi kita sharing tuh experience, dan saya nggak suka sharing cuman sekedar, kadang kan kalian tahu ya kalau social media everybody posting about the profit. Yang saya share itu adalah loss-nya justru, dan nanti akan kita reveal ke teman-teman sekalian supaya kalian punya persiapan untuk menghadapi financial market yang tentu saja tidak akan baik sama kita semua ya. Akan selalu ada proses di mana kalian akan tersengkat atau tersliding, dan pada akhirnya some of you might be give up, tapi some of you yang bertahan bisa survive ngelewatin situasi apapun, dan in the end become a good trader or even a great trader dan sukses di industri ini. Alright, so langsung aja kita start untuk update daripada Bitcoin. I'm gonna start with the economic calendar. Jadi ini anggaplah sebagai sebuah reminder buat teman-teman, buat kalian yang nggak tahu, kadang-kadang masih ada yang suka nanya kayak jadwalnya. Pertama, CPI atau rilis data inflasi Amerika Serikat itu akan dirilis di hari Selasa sekitar jam 8:30 malam. Jadi kamu bisa lihat di sini core CPI. Perbedaannya apa? Salah satu itu ada data yang tidak termasuk food and energy, tapi yang salah satunya itu termasuk food and energy. Dan biasanya kalau ngitung inflasi, energi itu besarannya lumayan ya, sekitar 30-40% komposisinya dari keseluruhan perhitungan angka inflasi. Jadi yang tanpa food dan energy itu akan, menurut saya akan menjadi sebuah indikasi yang penting juga, karena itu biasanya ngukur dari spendingnya masyarakat. Karena ini kan kita berbicara consumer price index, jadi dari sisi konsumen. Kalau last week yang bikin harga Bitcoin itu sempat turun dulu itu adalah PPI atau Producer Price Index, itu dari sisi produsen. Nah, untuk kali ini dari sisi konsumen. Dan sementara sih angkanya diperkirakan turun. Jadi kalau misalnya memang sesuai dengan ekspektasi, berarti ini sedikit banyak kita bisa bilang sebagai angin segar ya untuk market finansial ya, termasuk saham dan juga ya cryptocurrency gitu. Karena kita berarti melihat inflasi yang perlahan-lahan sudah mulai berhasil diredam dari angka yang tinggi banget, panas banget, dan 9% terakhir ya, kayak tertinggi 40 tahun terakhir untuk Amerika Serikat, dan itu berkat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh the Federal Reserve, dan salah satunya adalah menaikkan suku bunga sementara ini sampai dengan angka 4%. Dan tentu saja yang kedua yang penting itu adalah di hari Kamis, tepatnya jam 2 pagi. Jadi kayaknya ini bertepatan dengan pertandingan sepak bola ya, jam 2 pagi pas banget. Jadi
akan ada keputusan suku bunga dan diperkirakan kenaikannya di 0,5% itu sudah berada di angka 78,2%. Jadi kalau saya bisa bilang sih sudah hampir pasti nih untuk pertama kalinya The Fed akhirnya nge-break cycle kenaikan suku bunga 0,75% dalam 4 kali pertemuan terakhir. Jadi memang ini sudah bisa dikatakan sebagai sebuah indikasi bahwa The Fed mulai melakukan pelemahan kenaikan suku bunga. Mungkin mereka menilai bahwa ya udah saatnya kita melunak, kita nggak bisa terlalu agresif karena resiko di pasar jadi meningkat dan bisa dibilang akan lebih parah kalau misalnya kita terus-terusan agresif seperti itu. Jadi ibaratnya permintaan banyak orang mulai didengar dan sebenarnya studi mengatakan bahwa pivot ketika dilakukan oleh The Fed itu tidak menggaranti bahwa market kembali bullish. Jadi ini udah pernah kita bahas di grup Telegram. Buat teman-teman yang mungkin belum bergabung, bisa klik di deskripsi di bagian bawah, itu ada link buat kalian gabung di grup Telegram. Make sure kalian lihat. Kita udah pernah bahas, nanti by the way bahasanya mungkin akan saya pin supaya kalian bisa lihat lagi. Dan intinya pivot itu tidak menggaranti bahwa market akan langsung back to bullish. Ya, ada banyak banget faktornya. Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi juga adalah misalkan ya price in already. Jadi pada saat The Fed melakukan pivot di hari H-nya yang ada malah terkoreksi karena ternyata reaksi atau sentimen sudah dibangun dari beberapa pekan sebelumnya. Atau faktor lainnya bisa jadi, karena kita ngomongin The Fed pivot, itu kan berarti kondisinya memaksa The Fed untuk menstimulate market, dan otomatis berarti kondisi ekonomi pada saat itu lagi parah-parahnya. Jadi memang pada saat The Fed melakukan pivot, bukan berarti orang suddenly langsung kayak, wah ini market bakal back to bullish, let's buy back the market. Mungkin nggak seperti itu. Mungkin buat para big fund, mereka udah melakukan akumulasi pelan-pelan. Tapi pada saat The Fed melakukan pivot, pertimbangannya itu adalah salah satunya pastinya ekonomi dalam keadaan nggak begitu bagus. That's why The Fed pivot gitu loh. Jadi istilahnya dia kembali memberikan suku bunga yang rendah supaya orang mau pinjam, supaya orang mau melakukan ekspansi, dan istilahnya membantu masyarakat ya dari segi mungkin usaha atau bisnis gitu loh. Jadi lini bisnis dan spending itu dimudahkan oleh The Fed. Karena sekarang posisi kenaikan suku bunga seperti di angka yang 4,5% ini, which is active funds rate-nya itu mungkin baru 3%-an, itu harusnya udah lumayan tinggi. Kebayang gak sih teman-teman yang tadinya KPR, ya kredit kepemilikan rumah, kenaikan suku bunganya itu bahkan bisa membuat kalian tuh membayar lagi 2 kali lipat daripada yang kalian bayarkan setiap bulannya. Jadi kalau misalnya dulu mungkin cicilannya 5 juta rupiah misalnya ya, 5 juta rupiah, karena kenaikan suku bunga ini itu bisa bikin kalian bayar dalam 1 bulan itu jadi sekitar 6-7,5 juta. Kita waktu lalu juga udah sempat pernah melakukan kalkulasi dan angkanya tuh jauh banget, hampir 50%. Dan itu tentu saja berat. Kebayang gak sih kalian yang tadinya pekerjaan gaji kalian 10 juta rupiah, terus perhitungan kalian setelah bayar kalian bisa punya sisa buat biaya kebutuhan, sekarang nggak bisa ibaratnya, karena bayaran kalian itu terpaksa meningkat gara-gara kenaikan suku bunganya. Dan ingat, itu benchmarknya dari The Fed ke perbankan. Nah, dari perbankan ke masyarakat atau ke konsumen itu pasti lebih meningkat lagi, atau ke kreditur itu pasti lebih meningkat lagi. Dan itulah yang sebenarnya pada akhirnya nanti The Fed mungkin akan mempertimbangkan untuk melakukan pivot karena melihat pasar housing sudah mulai lesu, kemudian kita ngomongin banyak faktor yang bisa mempengaruhi ya. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini ya, saya sih nggak bilang market akan totally bullish, but kamu bisa expect ada yang namanya recovery, atau kita ngomongin koreksi gitu ya. Mungkin dalam 2 bulan 3 bulan mendatang kita bisa ngelihat Bitcoin coba untuk ngeklaim area $20.000. Ya, itu at least mungkin yang akan diusahakan oleh si Bitcoin atau para pelaku pasar Bitcoin. Dan melihat situasi ini ya, ini bisa menjadi salah satu faktor pendukungnya setelah kasus yang baru-baru ini menimpa situasi pada market crypto secara general. Dan perlu diingat teman-teman, next week itu akan ada testifies dari SBF terkait dengan kasusnya FTX. Kita belum tahu dia akan ngomong apa aja di sana, but hopefully yang dia omongin itu nggak memberatkan market crypto secara general. Hopefully kita nggak tahu dia akan ngomong apa, tapi sekali lagi kita berharap yang terbaik buat market crypto ya. Nah, kalau misalnya dari segi price action, saya pengen bawa teman-teman sekali lagi ke time frame 2 minggu untuk Bitcoin, karena saya pengen tunjukin sekali lagi situasi kita di kondisi MACD itu semakin menyempit ya, which is soon or later MACD ini akan mendecide ya apakah dia akan bull cross
dan akhirnya membuat market setidaknya minimal ada indikasi atau potensi untuk reboundnya pun mungkin nggak terlalu jauh. Kita nggak bisa expect dia sampai, once again saya nggak pernah bilang harga Bitcoin akan bullish, totally bullish sampai 22.500 or bahkan 30.000 dalam waktu dekat. Menurut saya masih jauh untuk situasi itu. Tapi kita berbicara untuk reclaim angka 18.500 bahkan 20.000 itu masih possible banget. Dan ini artinya ada indikasi lah ya, kita bisa berharap bahwa well, market maybe soon akan menemukan potensi angka bottomnya, or maybe udah mulai dekat-dekat dengan area bottom. Once again, salah satu yang mempengaruhi adalah bukan pivot, tapi the Fed sudah mulai mengurangi kenaikan suku bunganya. Artinya, mau nggak mau, mereka harus belajar untuk melunak dan memberikan napas untuk financial market. Oke? Itu bisa jadi satu pertimbangan. Dan kalau kita lihat based on time frame weekly, selama 2 pekan terakhir ya, kita ngelihat Bitcoin itu sebenarnya bukan 2 pekan lah, 3 pekan ya, 3 pekan. Dari kisaran pertengahan November kita ngelihat doji candle for the first time, and then the next candle di akhir ya minggu ketiga untuk bulan November itu terlihat seperti either itu doji candle lagi atau spinning tops, yang manakala cenderung artinya itu lebih ke arah bullish reversal ya. And then di akhir pekan November, jadi kita ngelihat ada satu green candle yang sebetulnya kita belum bilang ini sebagai one of the good indication, tapi tetap ya, in the end apapun yang menyebabkan harga turun pada saat situasi di tanggal 7 November atau awal minggu November itu adalah disebabkan oleh SBF ya, FTX yang collapse pada saat itu. But then setelah itu kita nggak ngelihat ada follow up dari selling atau sellersnya, sehingga menekan harga Bitcoin untuk turun lebih jauh lagi atau lebih signifikan lagi. Berarti kita bisa sedikit berasumsi atau mempertimbangkan bahwa ada kemungkinan untuk next week kalau memang CPI-nya sesuai dengan ekspektasi, artinya angkanya rendah di bawah, dan pada saat press conference FOMC maybe this time Jerome Powell sedikit melunak karena sekali lagi kenaikan suku bunga dari 0,75% turun jadi 0,5%, pastinya dong Jerome Powell bakal ditanyain, Pak kenapa? Kan targetnya mau nekan inflasi, naikkan suku bunga sekarang turun jadi 0,5%. Apa yang menyebabkan hal itu menjadi pertimbangan dari anggota-anggota The Fed? Mungkin Jerome Powell bakal ngomong, ya soalnya kita ngelihat CPI sudah berhasil kita tekan dari 9% ke 7,3%. Memang kita bisa katakan bahwa ini belum benar-benar bagus, kita tetap akan menyelesaikan tugas kita, menekan inflasi dengan kebijakan yang kita akan lakukan. Akan tetapi kita juga memperhatikan situasi market atau financial market supaya tetap dalam keadaan prima dan istilahnya tidak menyebabkan resesi ekonomi terjadi. Karena kita juga ngelihat dari sisi ketenaga kerjaan sudah mulai banyak yang di PHK, bla 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 bla. Nah, itu bisa jadi satu pertimbangan teman-teman ya. Satu pertimbangan good news yang pada akhirnya menyebabkan Bitcoin pada pergerakan pekan depan mungkin candlenya akan cenderung bullish. Oke? So, itu sedikit ya clue lah ya yang menjadi pertimbangan saya untuk saat ini. Once again, kita nggak bilang Bitcoin bakal totally bullish, tapi kita ngelihat ya minimal lah ya ada kenaikan harga sampai di kisaran 17.800 or even better 18.500 aja, itu udah bagus banget. Yang paling penting kalau misalkan kita butuh konfirmasi untuk potensi bottom pada Bitcoin, ini kalau menurut pandangan saya juga adalah Bitcoin harus bisa reclaim area sideways yang panjang tahun ini, yaitu di kisaran 18.500 sampai 20.000. Jadi memang kita terlihat ya membuat range yang sangat panjang pada tahun ini di kisaran $20.000. Jadi kalau teman-teman istilahnya gunakan VPVR ya, dia ada satu indikator, saya belum konekin, but ya itu salah satu indikator yang bisa dipertimbangkan. Wait, let me check ya. Nah ini dia. Ya, kalian bisa perhatikan bahwa volume yang besar banget itu ada di kisaran $19.200. Ya, $19.200. Dan kamu bisa perhatikan di sini ada plenty of space ya. Kita bisa katakan bahwa ya kamu bisa lihat ini gapnya besar sekali.
between volume yang ada di sini ya. Ini gapnya besar sekali. Berarti kalau misalnya Bitcoin somehow bisa manage untuk ngeklaim area-area pergerakan di sini, mungkin nggak akan terlalu sulit ya. Dalam artian resistance untuk pergerakan harga di kisaran 17.800 sampai 18.500 itu semua bergantung dari Fibonacci retracement aja, dan juga salah satunya adalah faktor support pada pergerakan sekitaran bulan Juni sampai kisaran Oktober. Dan mungkin kalau misalnya kita bisa break dari area tersebut atau area saat ini, kita bisa diklaim area 19.200, dan itu bakal menjadi sebuah potensi yang cukup positif untuk melihat pergerakan Bitcoin selama beberapa pekan mendatang. Ya, paling tidak itu kalau misalkan memang kita mendapatkan indikasi yang positif dari CPI dan juga dari apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell pada pertemuan mendatang. Alright, so itulah sedikit untuk update saya seputar Bitcoin di akhir pekan ini, terutama untuk opening pekan depan ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa ada persiapan buat kalian yang trading. Mungkin kalian sudah punya plan atau strategi yang baik untuk mengatasi atau berhadapan dengan kondisi market pada minggu depan. I think that's it everybody. God bless everyone. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers guys. Bye bye.